Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Kali ini kita akan membincangkan sangat sensitif ya, dan boleh dikatakan selalu hangat dibicarakan ketika kita berada pada tanggal 30 September, yaitu tentang komunisme. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial dari Kota Payakumbuh, akademisi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu Fikrul Hanif SS Hemhum. Agak sulit juga menyebutnya ya. Ajo, apa kabar Ajo? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya? Sehat-sehat. Kita ingin tahu nih, komunisme sebenarnya munculnya dari mana dan tahu kapan munculnya ini? Iya. Komunisme ini. Baik, terima kasih Bang Rudi. Penonton Andalas TV. Sapaan kita kerabat nih. Oh, kerabat ya. Kerabat Andalas TV. Kerabat Andalas TV yang mudah-mudahan pada saat ini diliputi oleh kebahagiaan dan bisa secara live menonton acara kita pada hari ini. Sebenarnya kalau kita melihat persoalan komunisme itu muncul di Indonesia itu sekitar tanggal 23 Mei 1914. 1914. Masih pada masa kolonial Belanda. Didirikan oleh seorang Belanda yang orang Belanda juga? Hans Nevlid pada awalnya. Dan kemudian mengikut sertakan beberapa orang bumi putra, diantaranya ada Semaun, kemudian ada Alimin, dan kemudian ada juga Darsono. Kalau dari Sumatera Barat yang termasuk dalam pendiri perintis awal Partai Komunis Indonesia itu adalah Tan Malaka. Ya, yang kita kenal sebagai Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka. Nah, di Sumatera Barat sendiri lahirnya komunisme ini ya itu terjadi 5 tahun kemudian, sekitar tahun 1922 itu sudah muncul embrionya dan didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Magas di Kota Padang. Ya, Magas namanya. Magas di Kota Padang. Iya. Namanya itu, nama organisasinya itu adalah PKI Afdeling Padang. Nah, sementara kalau kita melihat embrio itu semakin membesar itu terjadi malah di Kota Padang Panjang, bukan di Kota Padang. Bukan di Padang ya? Ya. Lahir di sebuah sekolah Islam modernis ya, yang terletak di jantung Kota Padang Panjang yang hari ini masih ada, yang kita kenal dengan nama Sumatera Tawalib Padang Panjang. Pada awalnya Sumatera Tawalib tidak pernah bergesekan dengan persoalan politik. Tapi karena seorang guru bantu agama yang sekaligus juga menjadi asisten redaktur ya dari majalah Al-Munir Al-Manar yang bernama Haji Ahmad Khatib Gelar Datuk Batuah, itu ditugaskan oleh gurunya yang bernama Haji Abdul Karim Amrullah yang merupakan juga ayah dari Hamka, itu untuk melihat perkembangan tawalib yang ada di Aceh. Wali dengan perjalanan dari seorang guru bantu agama yang ada di Sumatera Tawalib Padang Panjang yang juga menjadi asisten redaktur dari majalah Al-Munir Al-Manar yang bernama Haji Ahmad Khatib Gelar Datuk Batuah. Jadi dia ini merupakan murid kesayangan dari Haji Rasul setelah dia menuntaskan pendidikannya di Surau Jembatan Besi, dan kemudian dia diangkat sebagai guru agama di sana di Sumatera Tawalib. Nah, Haji Abdul Karim Amrullah ini merupakan adalah ayah dari Hamka. Dia kemudian menugaskan Haji Ahmad Khatib Gelar Datuk Batuah ini ke Aceh untuk melihat perkembangan dari tawalib. Karena menurut keterangan dari HR Sultan Mansur pada masa itu tawalib Aceh
itu mengalami kemandekan. Nah, dalam perjalanannya itu di dalam di dalam kereta api, ia bertemu dengan seorang kenek yang bernama Natar Zainuddin. Natar Zainuddin ini adalah blasteran Padang dan India yang pernah menjabat juga, yang pernah aktif juga di dalam sebuah organisasi yang bernama VXTP, sebuah organisasi buruh kereta api ya pada masa kolonial Belanda. Dari perjumpaannya ini terjadilah dialog singkat antara Haji Datu Batuah dengan Natar mengenai persoalan komunisme ini. Haji Datu Batuah ternyata dia merespon dengan positif apa-apa yang disampaikan oleh Natar. Dia sangat tertarik dengan perjuangan kelas, misalnya perjuangan untuk menentang kapitalisme, menentang kolonialisme yang digagas oleh Natar Zainuddin. Akhirnya singkat cerita kemudian Natar mengajak Datu Batuah ini untuk datang ke Solo pada tahun 1922 dan kemudian berjumpa dengan seorang Haji Merah yang juga pernah aktif di Muhammadiyah yang bernama Haji Misbah. Haji Misbah. Ya, Haji Misbah ini merupakan juga ketua Sarekat Rakyat yang ada di Solo. Dan kemudian terjadilah dialog, dan Haji Misbah lah yang kemudian meyakinkan Datu Batuah untuk menerima komunisme ini sebagai alat perjuangan. Karena menurut Haji Misbah, antara Islam dan komunisme itu tidak ada pertentangan, bahkan sejalan menurut dia. Karena di dalam hadis sendiri disebutkan bahwa apabila ada kemungkaran maka harus dicegah melalui tangan, kalau misalnya tidak bisa juga melalui lisan, dan kemudian kalau tidak bisa juga nanti baru melalui doa. Nah, ini kemudian teryakinkanlah Haji Datu Batuah ini terhadap ajaran-ajaran dan doktrin dari Haji Misbah. Singkat cerita kemudian dia kembali lagi ke Padang Panjang dan membawa Natar Zainuddin ini ikut serta bersama dia ke Padang Panjang. Dan akhirnya Datu Batuah ini dia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Sarekat Rakyat. Sarekat Rakyat. Ya, Sarekat Rakyat ini berkantor di Sumatera Tawalib dan dia juga mendirikan sebuah pers yang ia sebut sebagai Pemandangan Islam. Nah, sementara Natar Zainuddin karena dia bukan guru Tawalib, dia kemudian mendirikan sebuah kantor International Debating Club, sebuah kantor yang berfungsi untuk melakukan pengkaderan terhadap calon-calon pimpinan dari komunisme yang terletak di Pasar Usang Padang Panjang. Dan kantor ini juga Natar Zainuddin mendirikan sebuah pers yang ia namakan Jago-Jago. Jago-jago. Iya, jago-jago itu bangun-bangun mungkin ya. Kan jago-jago dalam arti bukan jagoan ya. Jagoan. Tapi bangun-bangun itu lah. Iya. Jadi selama ini dia memandang orang-orang ini belum bangun semuanya kan. Betul. Nah, dari dua orang ini ya, dua propagandis ini kemudian mereka mulai mencari jejaring untuk menguatkan posisi dari Sarekat Rakyat. Maka diundanglah dua orang guru bantu agama juga yang ada di Sumatera Tawalib. Yang satu orang yang bernama Arif Fadilah yang berasal dari Nagari Pitalah, dan kemudian satu orang lagi bernama Jamaluddin Tamim yang berasal dari Koto Gadang, Fordekok. Nah, dari keempat orang ini Sarekat Rakyat yang awalnya muncul sekitar bulan November 1923 itu ternyata begitu menakutkan bagi pemerintah kolonial Belanda, menakutkan bagi asisten residen Padang Panjang, termasuk juga residen Sumatera Barat pada masa itu. Atas gerakan orang-orang ini ya? Atas gerakan orang-orang ini, karena keempat orang ini itu memang aktif sekali dalam menulis.
Misalnya kita sebut Haji Datuk Batuah tadi, itu memang sangat aktif sekali menulis di beberapa koran. Di korannya sendiri Pemerangan Islam, kemudian di surat kabar Jago-Jago, dan kemudian juga ada di surat kabar juga di Fort Depok ya, yang bernama Dunia Akhirat. Di ketiga surat kabar ini dia sering melancarkan kritikan-kritikan terhadap kapitalisme, terhadap kolonialisme ya. Bagaimana ketidakpatutan dari pemerintah kolonial Belanda memperlakukan anak jajahannya misalnya, yang menurut dia itu sangat tidak manusiawi, dan kemudian juga dia juga melakukan kritik pedas terhadap para datuk misalnya, para penghulu yang dianggap yang berafiliasi kepada Belanda, yang hanya menjadi kaki tangan Belanda. Itu juga jadi tidak mengancam, dianggap mengancam. Iya, dianggap mengancam. Nah, memang tulisan-tulisannya itulah yang kemudian menyebabkan pemerintah kolonial Belanda itu gerah. Tidak saja melalui tulisan, tapi juga melalui dakwah. Karena Haji Datuk Batuah ini merupakan guru bantu agama ya, dia juga seorang ulama. Dia sering berdakwah misalnya di Kota Lawe, dan kemudian menyebarkan paham komunisme itu. Nah, yang uniknya Datuk Batuah menyebut ajarannya itu sebagai komini, bukan sebagai komunis. Kenapa dia menyebutnya sebagai komini? Karena dia sudah mensintesakan 3 hal pada masa itu. Ada komunisme, ada marxisme misalnya, kemudian ia memadukan juga dengan persoalan Islam, dan kemudian yang terakhir itu adalah adat istiadat Minangkabau. Maka ia menyebutnya ajarannya itu sebagai kumini. Kumini. Ya, kumini. Nah, sampai nanti pada tahun 19 pasca kemerdekaan nantinya, Tamatan Tawalib ya, yang pernah ikut dalam peristiwa Baso tahun 1946 kalau nggak salah, itu tidak mau menyebut diri mereka sebagai PKI. Ya, walaupun PKI sebenarnya pada tahun 1945 itu kembali sudah hadir ya, tapi mereka tidak mau menyebut diri mereka sebagai PKI, tapi mereka menyebut diri mereka sebagai kumini. Kenapa? Atau karena memang waktu itu belum partai mungkin? Itu waktu itu memang sudah kalau dalam sebutan dari orang-orang pribumi menyebutnya partai, tapi bagi pemerintah kolonial Belanda itu masih dianggap sebagai organisasi pergerakan, bukan partai. Nah, setelah pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa tulisan-tulisan dari 4 orang propagandis komunis ini dianggap membahayakan, maka 2 diantaranya kemudian diringkus oleh pemerintah kolonial Belanda, yakni Haji Datuk Batuah dan kemudian Natar Zainuddin. Si Datuk Batuah ini dikenai persdelik ya, sama juga dengan Natar Zainuddin, karena waktu itu sudah ada aturan dari pemerintah kolonial Belanda, apabila dianggap membahayakan kepentingan dari pemerintah kolonial Belanda, maka kedua orang ini harus diberangus. Persnya diberangus, kemudian orang-orang yang terlibat dalam organisasinya kemudian harus dibuang. Karena kedua orang ini yang aktif menulis ya, Natar Zainuddin dan Haji Datuk Batuah, kemudian mereka ini diasingkan, dibuang ke Flores, Nusa Tenggara Timur, ke Kalabahi dan Kafananu. Keduanya ya? Ya, dipisah daerahnya. Satu di Kalabahi, yang satu di Kafananu. Nah, ketika peristiwa Silungkang meletus tahun 1927, itu banyak orang-orang Minang ini yang akhirnya dibuang ke Bovendigul ya. Kemudian ada juga sebagian yang kemudian dihukum mati, dan ada juga yang dipenjara di penjara Muaro kadang. Dan di penjara Muaro itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Nah, Natar Zainuddin dan Haji Datuk Batuah kemudian dikirim ke Tanah Merah, Bovendigul. Itu merupakan sebuah kamp konsentrasi yang dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memisahkan tokoh-tokoh pergerakan dari dunianya, dari dunia mereka. Maksudnya itu jauh dari tempat kelahiran mereka, kemudian diasingkan di sebuah tempat
yang dibuat sebuah permukiman tapi di sekelilingnya adalah hutan. Jadi memang benar-benar tempat yang sangat menakutkan bagi bagi tokoh pergerakan. Bahkan Bung Karno sendiri pada masa itu juga pernah diancam oleh pemerintah kolonial Belanda untuk diasingkan ke Bovendigul. Tapi karena dia merasa itu sangat mengkhawatirkan, maka akhirnya diasingkanlah di Flores, di Nusa Tenggara. Nah, di Bovendigul ini, Datu Batuah ini kemudian dia karena dia masih aktif ya, dan masih radikal, dia akhirnya kemudian diasingkan kembali di sebuah tempat yang lebih terpencil lagi dari Tanah Merah, yang bernama Tanah Tinggi ya. Di Tanah Tinggi ini itu sangat agak mengerikan, kondisinya itu lebih buruk dibandingkan dengan Tanah Merah. Tapi Datu Batuah tetap bertahan di sana. Dia bertahan bersama beberapa orang tokoh pergerakan ya. Kalau tidak salah itu ada Mas Marco misalnya, Marco Kartodikusumo, kemudian termasuk juga Natar Zainuddin. Mereka masih bertahan waktu itu di Tanah Tinggi. Nah, ketika Jepang masuk, itu pemerintah kolonial Belanda kelabakan karena kamp konsentrasi ini tidak mungkin akan dimasuki oleh Jepang. Akhirnya akhirnya pemerintah kolonial Belanda melalui Van der Plas kemudian menghubungi pemerintah Australia untuk mengirim interniran dari di Gul. Interniran itu adalah istilah untuk tahanan ya yang ada di Gul. Dan ada satu hal yang kemudian disembunyikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka menyebutkan bahwa yang mereka kirim itu adalah tahanan politik. Bukan tahanan politik. Itu adalah tahanan kriminal. Tahanan kriminal. Ya, kalau di Australia itu diperbolehkan, tahanan kriminal dikirim ke Australia itu diperbolehkan. Tapi kalau tahanan politik itu tidak diperbolehkan. Dan ternyata Van der Plas itu menyebutkan itu yang dikirim ke Australia itu adalah tahanan narapidana ya. Tahanan. Alasan dikirim ke situ? Alasan dikirim itu karena mereka ingin menyembunyikan dan menyelamatkan kejahatan mereka gitu. Tapi mereka telah berbohong kepada pemerintah Australia bahwa yang dikirim ini adalah tahanan politik rupanya. Dan kemudian para interniran ini ya yang berasal dari PKI, yang berasal dari PNI, kemudian berasal dari PNI baru, kemudian berasal dari PSII misalnya, mereka kemudian dikirim ke Kaura, Australia Barat. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 1943. Ya, menggunakan kapal laut. Ya. Nah, tahun 1945 ketika proklamasi kemerdekaan didengungkan, dan kemudian akhirnya terbukalah kebohongan itu setelah beberapa orang tapol politik ini ya, tanah politik ini, itu kemudian berkirim surat kepada pemerintah Australia, tepatnya kepada mahkamah luar biasanya. Mereka menyatakan bahwa mereka bukanlah narapidana ya, kriminal, tapi mereka adalah tahanan politik. Akhirnya pemerintah Australia pun memulangkan mereka. Nah, kemudian mereka pun beralih kembali ke tempat mereka masing-masing. Mulai beraktivitas ya. Ya. Nah, sejak tahun 1927 sampai 1945 bisa dikatakan komunisme itu menghilang. Karena dia telah diberangus oleh pemerintah kolonial Belanda dan dianggap sebagai organisasi terlarang. Berarti dari 2014 sampai 1927 sampai 1945. Nah, baru munculnya itu ketika maklumat nomor X tahun 1945 itu didengungkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Jadi maklumat nomor X ini bertujuan untuk merespon ya dari masyarakat untuk mendirikan partai politik. Karena waktu itu Bung Karno itu berkeinginan agar satu partai politik saja yang ada di Indonesia.
ya ini partai pelopor. Partai pelopor. Iya, Bung Karno pengennya itu. Tapi Bung Hatta melihat bahwa ini sebagai sebuah ancaman terhadap demokrasi. Karena dia melihat kalau misalnya hanya single party aja, majority ya, itu akan menjadi bumerang terhadap demokrasi. Maka Bung Hatta waktu itu cepat-cepat untuk mengeluarkan Maklumat Nomor X tahun 1945. Gayung bersambut, akhirnya sejak Maklumat Nomor X tahun 1945 itu bermunculanlah partai politik. Ya, termasuk diantaranya adalah PKI. Kalau untuk di Sumatera Barat, ketua pertamanya itu adalah Bakhtaruddin, ya, yang pernah menjadi bekerja sebagai polisi waktu itu di zaman Jepang, dan kemudian pada masa awal kemerdekaan ia mulai bergerak aktif di partai politik. Nah, sejak saat itulah kemudian PKI mulai menyusun kekuatannya kembali, ya, kemudian merangkul beberapa tahanan politik yang pernah aktif misalnya di pada masa pergerakan ya, pada masa tahun 1920-an, seperti Semaun, kemudian Darsono ya. Sementara Tan Malaka sendiri dia sudah tidak aktif lagi di PKI sejak 1927 ya. Kalau Tan Malaka waktu itu aktifnya bukan di Padang ya? Iya. Tan Malaka waktu itu kan masih sering berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain, misalnya dari Singapura kemudian ke Filipina, kemudian ada juga ke beberapa negara yang lain. Pada masa itu juga Tan Malaka sudah mendirikan beberapa partai ya. Kemudian ada PARI ya, Partai Republik Indonesia. Kemudian ada lagi Partai Murba. Nah, dia mendirikan kedua partai ini bersama salah seorang dari anggota Sarekat Rakyat yang kita sebutkan tadi yang bernama Jamaluddin Kamil. Ya. Jadi inilah merupakan tangan kanan langsung dari Tan Malaka. Jadi demikianlah kalau kita melihat proses perjalanan dari komunisme yang ada di Indonesia, ya, sempat timbul tenggelam, 1945 kembali bangkit, dan kemudian tahun 1955 ikut pemilu dan kemudian meraih suara yang empat besar, ya, termasuk 4 besar dari pemenang dari pemilu 1955. Yang pertama itu adalah PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga NU, dan yang keempat diduduki oleh PKI. Termasuk di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat malah kebalikannya. Yang pertama itu adalah Masyumi, bukan PNI ya, Masyumi. Nomor 2 itu adalah Parti. Nomor 3 malah PKI. Ya. Artinya PKI di Sumatera Barat yang dianggap berfalsafah adat bersandi syarat bersandi kutabullah, ternyata juga di Sumatera Barat juga kaya dengan ideologi, termasuk juga ada juga yang itu terbukti dengan masuknya PKI dalam 3 besar dalam pemilu 1955 di Sumatera Barat. Oke, itu mulai dari 1914 ya, iya, sampai 1927, iya, bergerak, lalu vakum, iya, sampai 1945 kembali bergerak. Iya. Dan ikut pemilu di 55. Betul. Lalu setelah 55 apa yang dilakukan PKI? Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Oke, Oke, kerabat, kita break sebentar.